Hello, nama saya Madisuma dari kelas 12 OTKP 2. Ingin menjelaskan tentang bab 2, sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana, pentingnya peran pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran dan kemudahan dalam proses pencapaian tujuan kantor. Menurut Christopher dan Schoner, pengadaan adalah untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jenis-jenis pengadaan sarana dan prasarana yaitu 1. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara yaitu kantor menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penukaran adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukar barang yang dimiliki oleh kantor dan barang yang dimiliki oleh pihak lain. 3. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. 4. Rekondisi atau perbaikan. Rekondisi atau perbaikan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian yang telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. 5. Produksi sendiri. Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan kantor melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan manfaat sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor dan kantor tersebut membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. 7. Pendaur ulangan adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan manfaat barang bekas dapat digunakan untuk kepentingan kantor. Pinjam adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan jalan pemanfaatan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian dan pinjaman. C. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan sejumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaan yang tepat waktu. Seperti 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. 3. Perbaikan tingkat efisien proses pengadaan. 4. Mendukung proses monitoring atau audit. 5. Pemenuhan kebutuhan akses informasi dan real time. D. Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. 1. Efisien pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas. 2. Efektif pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat-manfaat sebesarnya dengan melihat ketersediaan barang yang ada. 3. Transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan diketahui secara luas dan penyediaan barang atau jasa berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 4. Terbuka ketentuan prosedur yang jelas. 5. Bersaing dengan pengadaan barang atau jasa yang harus dilakukan persaingan yang sehat. 6. Adil atau tidak diskriminatif. Prinsip adil atau tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama sebagai calon pengadaan barang
atau jasa dengan tidak mempengaruhi yang memberi keuntungan kepada pihak tertentu. 7. Akuntabel artinya harus sesuai dengan peraturan yang ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. 1. Lembaga kebijakan barang atau jasa pemerintah LKKP. LKKP bertugas mengembangkan dan memusnahkan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan sebagaimana maksud dalam Peraturan Presiden 106/2007 tentang kebijakan pengadaan barang atau jasa penggunaan anggaran. 2. Penggunaan anggaran dan kuasa penggunaan anggaran PA dan KPA. Penggunaan anggaran biasa adalah seorang dengan jabatan tertinggi dan instansi dengan membuka pengadaan barang dan jasa. F. Tata cara untuk metode pemilihan penyediaan barang dan jasa. Pelelangan adalah pemilihan penyediaan barang untuk pekerjaan kontribusi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti. Konstruksi. Penyediaan. Bab 3. A. Penerimaan sarana dan prasarana. 1. Pengertian penerimaan. Kegiatan penerimaan adalah menerima barang atau jasa secara fisik dan suatu perusahaan, pabrik atau distributor yang disesuai dengan dokumen pemesanan dari pengirim. Dalam penerimaan barang, sarana dan prasarana kantor, Anda perlu memperhatikan daftar penerimaan barang, seperti fisik barang yang diterima bentuk fisik, barang yang diterima oleh kantor harus dapat dirasa, diraba, dan dilihat seperti langsung. Dokumen penerimaan barang. Dokumen adalah pendamping barang secara fisik dan dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirim. 1. Dokumen pengiriman atau delivery note. Dokumen pengiriman adalah dokumen yang dikirimkan oleh pemasok kepada para pelanggan saat produk disampaikan yang merinci sejumlah fisik barang yang dikirim. Dokumen pengiriman isinya ada penerimaan, waktu pemesanan, waktu pengirim, catatan kode, nama barang, satuan barang, jumlah barang, catatan penerimaan barang, dan tanda tangan. 2. Dokumen pemesanan delivery order dan purchase order. Dokumen pemesanan adalah surat pemerintahan penyerahan barang kepada pembawa. Surat tersebut ditunjukkan kepada bagian penyimpanan barang, bagian gudang milik perusahaan. 3. Dokumen pengemasan packing list. Dokumen pengemasan menunjukkan jumlah, jenis, dan berat barang yang diekspor dan impor. Dokumen pengemasan adalah dokumen penjelasan atau uraian barang disebut komring. C. Penanganan pengiriman barang dalam penerimaan barang untuk sarana dan prasarana kantor. Anda harus mengetahui kondisi yang harus dipersiapkan saat penerimaan tersebut diterima. 1. Ditangani barang sesuai dengan siklus hidupnya. Contohnya adalah suhu, waktu produksi, dan kadaluarsa maksimal, tumpukan, dan keamanan barang tersebut. 2. Gunakan peralatan yang sesuai seperti palet, drum, dan forklift. 3. Pahami aturan keselamatan. Contohnya ada barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun, mudah meledak. 2.
2. Langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Kepada pihak penerima barang akan tiba pada waktu, jumlah, dan spesifikasi tertentu. A. Di saat barang tiba. B. Apabila sudah cocok. C. Setelah sesuai dibuat. D. Selanjutnya pada bagian gudang atau penerimaan, instansi tersebut melakukan atau pencatatan data barang tersebut dengan jumlah asal barang. 2. Pencatatan barang ke dalam buku persediaan barang atau buku inventaris. 3. Penyimpanan barang tersebut di tempat yang selanjutnya pada bagian gudang atau penerimaan dari instansi tersebut harus melakukan 1. Pencatatan dan data barang-barang tersebut, jenis, jumlah, dan asal barang. 2. Pencatatan barang ke dalam buku persediaan barang atau buku inventaris. 3. Penyimpanan barang tersebut di tempat-tempat yang tersedia atau gudang sesuai dengan jenis, sifat, dan jangka waktu penyimpanan. 4. Penyerahan barang kepada unit atau bagian yang memesan. 5. Pembuatan laporan kepada atasan dan instansi fungsional baik triwulan, tahunan maupun insidental tentang barang yang disimpan di gudang. 3. Formulir penerimaan barang. Dengan formulir kosong, petugas dapat mengevaluasi barang yang diterima, waktu, harga, dan kondisi yang diterima.